Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kini telah memasuki babak-babak final. Namun sayang, menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, sederet kontroversi harus muncul ke permukaan, yang salah satunya menyeret nama sang putra bungsu, yakni Kaisang Pangarep. Pasalnya, pria berusia 29 tahun itu telah dilaporkan oleh organisasi MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atas dugaan penerimaan gratifikasi pasca kedapatan berlibur di negeri Paman Sam, Amerika Serikat menggunakan sebuah jet pribadi dengan tipe Gulfstream G65ER. Ia bukan tanpa sebab pesawat jet yang dinaiki oleh Kaisang itu diduga milik salah satu perusahaan online yang masih bernaungan dengan salah satu brand yang bekerja sama dengan sang kakak, yakni Gibran Rakabuming Raka, kala dirinya menjabat sebagai wali kota Solo. Kontroversi dugaan gratifikasi yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu pun mendapatkan respon dari Sylvester Matutina, seorang relawan Jokowi yang sempat menjabat sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran pada kontestasi pemilu 2024 silam. Seperti diketahui, Sylvester belakangan kerap kali menuai sorotan tajam usai terlibat dalam adu mulut panas dengan Rocky Gerung dalam acara debat di sebuah televisi swasta. Lantas, seperti apa Sylvester menanggapi kisruh jet pribadi Kaisang? Serta benarkah pula pihaknya belum mendapatkan surat panggilan dari KPK? Ya bagus sih, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh KPK mengenai indikasi gratifikasi kan untuk pesawat baik di Bang Bobi maupun Mas Kaisang. Dan kita juga apresiasi kepada pelapor yang sudah melaporkan, ya kan. Jadi intinya kita saat ini kita sebagai warga negara yang baik, ya kan, termasuk Mas Kaisang dan Bang Bobi, tentunya akan melaksanakan apa yang diperintahkan atau diminta oleh KPK, dan kita harus menghargai semua protap atau prosedurnya lah yang saat ini dilakukan KPK, karena sebenarnya kan kemarin KPK katanya akan memberikan melakukan pemanggilan melalui surat, tapi kan belum terjadi. Tapi karena ada dua pelapor, ya kan, sekarang akan ditindaklanjuti. Ya saya pikir nggak ada masalah gitu loh. Walaupun Mas Kaisang ini bukan penyelenggara negara, tapi sebagai warga negara yang baik, apalagi beliau juga sebagai seorang ketua umum partai ya nggak ada masalah datang. Kalau Bang Bobi kan mungkin karena penyelenggara negara, jadi wajib lah. Itulah salah satu hak dari warga negara. Apapun mekanismenya, kemanapun ditujukan laporan itu, ini tentu terkait dengan perilaku Kaisang kemarin dan keluarganya. Dan kita harap agar itu bisa berjalan juga. Itu salah satu yang kami sebut tadi, kerja-kerja netizen plus 62. Luar biasa kalau itu nanti terbukti. Bagaimana kalau kasus laporan itu diproses? Malu kita. Makanya kita sebut tadi lebih baik konsolidasi, minta maaf, memperbaiki diri. Kan gak susah. Yang susah tuh mau atau tidak. Itu aja. Kalau sudah merasa diri firm, merasa diri kuat, merasa diri segalanya, ya susah. Jadi saran kita lebih baik kerendahan hati aja Pak Kaisang. Sip. Bagaimana flexing yang hanya selembar foto itu kemudian ketika diunggah atau diupload itu menjadi bahan pencarian, bahan informasi. Unik kan, hanya dengan mutu jendela orang sudah bisa menyebut itu adalah private jet. Bahkan bisa masuk kepada jenisnya sekalipun, masuk kepada transaksi ekonominya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ini bukan soal apes tidak apes, ini soal alam. Alam sudah menentukan harus seperti ini. Kemarin saya juga menyesalkan ya, contohnya kayak ada saudara Rocky Gerung nih, ya kan, mengatakan Pak Jokowi itu akan menguasai IKN, ya, dengan Mas Gibran dan cucunya Yan Etes.
Ya kan, terus yang kedua katanya Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP dan Golkar karena Pak Jokowi iri hati sama Bu Mega dan Pak SBY yang setelah purna tugas mempunyai partai. Dan itu saya tanyakan ke Bang Rocky di salah satu diskusi ya. Saya bilang, Bang Rocky ini paranormal atau Tuhan? Dan dia nggak bisa jawab, dia kabur sambil bilang saya onderdil. Ini kan kasihan bangsa ini gitu loh, maksudnya kita kok di sama orang-orang kayak begini gitu loh. Nah, contohnya Mbak Erina dibilang bau ketek ya ini, ya kan ini sebenarnya kan jauh ya dari esensi permasalahan yang dituduhkan ya kan. Padahal saya beberapa kali ketemu, saya pikir Mbak Erina sih nggak ada bau-bauan ya, wangi lah ya. Dan saya telepon ajudannya Mas Kaisang ya, saya bilang Bang emang bau, katanya oh enggak kok, nggak ada bau-baunya, katanya wangi-wangi aja gitu loh. Jadi kasihan ya, Mbak Erina ini bukan penyelenggara negara, bukan orang politik ya kan, tapi pembunuhan karakternya sampai begitu. Kita bayangkan bagaimana kalau ibu kita digitukan, saudara perempuan kita digitukan, bagaimana perasaannya gitu loh. Dan ini kan menurut saya nggak boleh bangsa ini dibangun dengan ujaran atau fitnah-fitnah yang tidak proporsional. Cuitan itu luar biasa ya, kalau udah sampai pada fisik, ya sampai ke ketek dan lain-lain, kami pikir itu adalah udah marahnya udah diubun-ubun gitu. Dia hanya bisa melampiaskan kepada hal yang kita anggap sepele padahal prinsip gitu. Itu sepele sekali kan, bau ketek gitu. Tapi sesungguhnya prinsip. Pengertian bau ketek ini adalah orangnya jorok, tidak merawat diri. Bagaimana dia mau merawat orang lain, kan kurang lebih seperti itu. Nah jadi semoga tidak berkembang kepada yang tidak baik lah. Saran kami kepada keluarga Pak Kaisang, segera minta maaf ke publik. Minta maaf itu bukan barang hina kok. Begitu dia. Belum habis perbincangan soal jet pribadi Kaisang, isu panas lain pun ikut menyeruak luas di masyarakat. Yakni terkait akun media sosial bernama Fufu Fafa yang digadang-gadang milik wakil presiden terpilih sekaligus putra sulung dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Akun Fufu Fafa sendiri ramai memancing perdebatan lantaran berisi sejumlah unggahan kontroversial dan dianggap tidak pantas oleh banyak netizen. Menanggapi hal itu, mantan TKN Prabowo Gibran pun mengaku miris karena begitu banyak masyarakat yang percaya begitu saja dengan isu yang beredar soal akun Fufu Fafa. Padahal kebenarannya belum terungkap secara utuh. Dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka telah menegaskan pula jika akun Fufu Fafa bukanlah akun media sosialnya. Rame yang akun itu loh mas. Buat Pak Kongres yang dua akun kok aku, ya? Apanya? Tapi itu memang bagian dari mahasiswa terpilih. Tapi Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Ya sudah kemarin. Kita percaya bahwa netizen plus 62 akan terus bekerja. Satu titik pintu masuk bagi netizen akan menjadi sebesar dan selebar langit. Nggak bakalan ada yang bisa ditutupi lagi. Iya, kasihan sekali ya bangsa ini ya. Kita mempersoalkan hal-hal yang menurut saya tidak bisa saat ini ya kan belum ada bukti gitu loh bahwa ini akunnya Mas Gibran gitu loh. Saya sendiri juga punya, saya nggak tahu ya, bukan punya saya, tiba-tiba ada Facebook, Instagram atas nama saya, dicomot foto saya gitu loh. Jadi belum ada pembuktian, tapi kita sudah menuduh gitu loh, ya kan, bahwa ini punyanya Mas Gibran. Kan kasihan juga gitu loh, orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada akun ya kan, yang seolah-olah mengatasnamakan dia dan belum ada pembuktian. Tapi rame-rame kita menghujat. Kepemimpinan yang baik itu seperti filosofi orang Jerman. Ende gut, alles gut. Awal yang baik berakhir dengan baik. Kalau kami perhatikan, ada sesuatu yang tidak baik di penghujung ini. Harusnya begitu.
Jadi kalau sekarang kondisinya tidak baik-baik saja, maka di awal itu sudah pasti tidak baik. Jadi wajar kalau sebagai orang tua sebaiknya meralat, memperbaiki dan atau meluruskan hal-hal yang salah yang sudah dicap oleh publik. Jadi sebaiknya keluarga ini melakukan ralat langkah-langkah tertentu sesuai dengan etika kita orang timur, ya minta maaf lah. Kan minta maaf juga adalah hal yang baik, mulia, ketimbang ngotot. Publik nggak terima dengan ngotot. Saran kami kepada keluarga Kaisang, minta maaf ke publik lah. Rendahkan hati supaya publik tidak marah lagi. Tapi itu juga tergantung bagaimana publik. Kalau cara meminta maafnya pas, momentumnya pas, diterima oleh publik, semoga ini tidak menjadi bergulir seperti bola salju. Tapi kita cenderung melihat ini menjadi trigger yang buruk bagi keluarga presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, begitu.